Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat ngopi sak seruputan. Kembali lagi di sini setelah lama tidak mengupload video di YouTube saya. Jadi pada kesempatan hari ini di Ramadan yang hari pertama tahun 2025 atau 1446 Hijriah, di sini saya akan membagikan sebuah video dalam yang mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya pun juga masih belajar, sama-sama belajar nggih. Ini hanya menyampaikan dari buku ini Tanya Jawab Agama Islam. Dalam konteksnya di sini ada sholat, puasa, haji, perkawinan, harta benda, dan keimanan, yang di sini yang diterbitkan oleh Al-Ikhlas Surabaya, Indonesia. Jadi ini ada pertanyaan plus jawabannya. Nah, ini saya hanya menyampaikan saja atau mengulasnya saja. Oke, jadi di sini saya tidak menggurui, sekali lagi di sini tidak menggurui, tetapi hanya ingin menyampaikan saja dan belajar bersama. Kalaupun nanti ada kekeliruan dari saya, bisa dibenahi di dalam kolom komentar. Ngoten nggih. Nah, di sini yang pertama ini tentang sholat. Ini saya sampaikan. Di sini ada pertanyaan dan jawabannya sekalian. Jadi jawaban bukan dari saya, akan tetapi sudah dari buku ini. Ini ada pertanyaan dan jawaban. Nah, yang pertama, hal tentang sholat. Yang pertama yaitu adalah dari saudara Jamsari dari Surabaya. Ini pertanyaannya, mohon penjelasan tentang hadis Nabi sebagai berikut, yang artinya jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malammu. Nah, di sini tentang sholat witir. Nah, ini jawabannya. Terus yang ditanyakan, bolehkah bagi seorang yang telah sholat witir kemudian sholat sunnah lagi? Nah, di sini kalau orang sudah sholat witir terus akan sholat sunnah lagi, itu apakah diperbolehkan? Jawabannya di sini sudah dijawab oleh penerbit yang sudah diterbitkan buku ini, yaitu jawabannya, perintah ini bukan perintah wajib, hanya saja lebih baik sholat witir dilakukan seperti itu, dijalankan dekat dengan akhir malam pada malam bulan Ramadan. Nah, ini pada malam bulan Ramadan biasanya witir dilakukan setelah sholat taraweh. Hal ini menjaga agar witir tidak hilang dan sekaligus mendapatkan pahala berjamaah. Sedangkan antara sholat taraweh dan sholat witir itu sendiri tidak ada hubungannya. Oleh karena itu bukan perintah wajib, maka boleh saja setelah sholat witir itu sholat sunnah lagi. Jadi yang dimaksud di sini adalah kalau kalian atau kita semuanya di bulan Ramadan atau bulan-bulan yang lain, misalkan setelah bulan Ramadan yang biasanya kita sholat witir itu melakukan sholat taraweh dan sholat witir. Nah, setelah sholat witir apakah boleh melakukan sholat sunnah lagi, misalkan sholat sunnah tahajud dan lain sebagainya, atau sholat-sholat yang lain? Itu masih diperbolehkan di dalam jawaban di dalam buku ini, seperti itu, masih diperbolehkan. Nah, terus di sini ada yang kedua dari saudara Sya'roni Hasan dari Bangil. Nah, ini pertanyaannya, mengapa dalam sholat duhur dan asar bacaannya dibaca dengan suara pelan? Mohon disertakan dalil dari Al-Quran dan hadisnya. Nah, di sini, jadi biasanya kan kita kalau sholat duhur sama asar itu kan dibaca pelan ya. Jadi sholat duhur dan asar dibaca pelan. Nah, kenapa tidak seperti sholat subuh, sholat maghrib, dan sholat isya yang dibaca keras? Nah, karena sholat duhur dan asar dibaca pelan. Ini jawabannya. Ada sabda Nabi Muhammad SAW, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya, sholatlah kamu sekalian seperti kamu sekalian melihat aku sholat. Ini ada hadisnya Nabi Muhammad. Ada sabda Nabi Muhammad. Jadi dalam hal ini kita hanya disuruh mencontoh perbuatan Nabi saja. Tentang mengapa demikian, hal itu bukan urusan kita, bukan urusan manusia. Yang penting jangan meninggalkan amal wajib dan perbanyaklah amal sunnah, serta tidak perlu banyak bertanya. Jadi ini Nabi sudah mengajarkan seperti itu, kita tidak usah banyak bertanya, yang penting kita melakukan seperti apa yang disampaikan atau yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti itu. Jadi sholat asar dan sholat duhur itu dibaca pelan. Terus kita disunahkan atau sudah, yang penting kita jangan meninggalkan amal-amal wajib yang disampaikan di buku ini. Jadi hal seperti itu
sudah harus kita lakukan saja, yang sudah terbiasa di hal-hal yang lain seperti itu. Terus yang ketiga, di sini ada pertanyaan dari Saudara Mahfud Manyar Sambungan dari Surabaya. Nah, di sini pertanyaannya mengenai doa khunut. Nah, ini mengenai doa khunut pada sholat subuh, mengapa Allahumma hdini fi man hadait dan seterusnya itu dibaca oleh imam dan diaminkan oleh makmum. Nah, sedangkan setelah sampai fa innaka taqdi wala yuqda alaik dibaca pelan dan tidak diaminkan oleh makmumnya. Nah, ini pertanyaannya tentang doa kunut. Kenapa kok ada yang diaminkan dan tidak diaminkan, terus imamnya yang pertama membaca keras terus juga membaca pelan. Nah, di sini jawabannya, di dalam doa kunut itu ada dua, ada doa dan ada pujian. Nah, di sini yang disampaikan di buku ini ada doa dan ada pujian. Yang diaminkan adalah bagian doa yang diaminkan, yang dibaca keras, yang dimulai dari Allahumma hdini fiman hadait tadi, itu kan diaminkan, itu adalah doa. Terus di sini fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Nah, itu adalah termasuk pujian, bukan doa. Jadi tidak diaminkan. Jadi hanya pujian saja, makanya tidak diaminkan. Tetapi aminnya jangan keras-keras, sebab Allah Maha mendengar, dan harus teratur, tahu titik komanya, dan jangan sampai mengganggu kekusukan. Jadi saat imam membaca doa kunut yang di pertama, yang Allahumma hdini fiman hadait, itu makmumnya kan mengaminkan. Nah, itu jangan keras-keras, karena kalau nanti keras-keras ini malah menjadikan kekusukannya hilang. Ya, jadi di sini disuruh pelan. Jadi di sini Allah itu kan Maha mendengar. Jadi aminnya tetap pelan-pelan saja. Terus harus teratur, tahu titik komanya, dan jangan sampai mengganggu kekusukan. Jadi ada dua, yaitu mengapa doa kunut itu dibaca pelan dan dibaca keras dan diaminkan serta tidak diaminkan, karena yang pertama ada doa dan yang kedua ada pujian itu tadi. Jadi yang memakai kunut yang belum mengetahui hal ini, mudah-mudahan bisa tahu dari yang sudah saya sampaikan ini. Terima kasih. 3 pertanyaan itu kita sudah selesai, dan besok ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi akan saya sampaikan di sini. Dan setiap bulan Ramadan, setiap hari selama bulan Ramadan di tahun 2025 ini, setiap sore akan tayang tentang tanya jawab seputar keagamaan yang sudah saya baca, hanya saya baca dari buku ini, Tanya Jawab Agama Islam, yang sudah penerbitnya Al-Ikhlas Surabaya Indonesia, yang insya Allah ini sudah jawabannya sudah tepat. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan ridho oleh Allah SWT dalam aktivitas sehari-hari, dan mudah-mudahan kita dalam menjalankan bulan Ramadan ini bisa penuh, bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apapun yang merintanginya, dan kita nantinya setelah Ramadan kita mendapatkan kemenangan, yaitu di bulan Idul Fitri. Terima kasih, sekian dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf, nyuwun pangapunten. Jika ada kekeliruan dalam berbicara, jika ada kekeliruan silahkan kalian komentar di bawah jika yang saya sampaikan ini adalah kurang tepat atau masih keliru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.